PPT-nya? Sudah terlihat, Ibu. Sudah, oke. Hari ini kita akan berbicara tentang safety and health dan juga risk management. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan adalah kesehatan dan keselamatan kerja, kemudian dan juga manajemen resiko. Nah, seperti apa aplikasi dari K3 ini di organisasi atau di perusahaan? Kita langsung ke slide berikutnya. Oke, ini overview materi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah peran supervisor dalam HSE atau Human and Safety Environment, kemudian fakta-fakta tentang hukum HSE dan juga OSHA. OSHA ini salah satu, OSHA ini adalah salah satu organisasi Organization Safety and Health Administration kalau nggak salah, merupakan organisasi milik Departemen Perindustrian atau apa ya, Labor Department yang ada di Amerika Serikat, yang menjadi kiblat atau contoh bagi kita untuk belajar tentang K3. Kemudian yang ketiga adalah pencegahan terjadinya kecelakaan kerja. Kemudian yang keempat adalah employee engagement untuk meningkatkan kesadaran dan keselamatan kerja. Kemudian disabilitas di tempat kerja. Nah, ini adalah contoh kasus K3 yang ada di Indonesia. Ini bukan perumpamaan ya, kasus-kasus ini memang sudah terjadi di Kota Malang. Pekerja tewas tertimbun serbuk kayu, kemudian kalau kita baca, ini bukan hanya di Kota Malang ya, di Indonesia maksudnya. Ada PT Heksamitra yang mengalami kecelakaan kerja, di mana pekerjanya tewas tertimbun serbuk kayu. Kemudian ada ledakan juga di PT Mandem Indonesia Cikarang pada tahun 2015. Teman-teman bisa lihat di sebelah kanannya itu kerusakan yang dibuat sangat besar ya, sampai tinggal puing-puing aja. Kemudian ini juga Freeport, kecelakaan pada 38 pekerja tambang yang tertimpa robohnya area pelatihan tambang bawah tanah. Yang kemudian yang masih teman-teman ingat mungkin di beberapa tahun terakhir ada kecelakaan TNI AL yang pada saat melakukan latihan perang menggunakan kapal selam, kemudian terjadi kecelakaan juga sampai meninggal. Kemudian yang sekitar setahun lalu sepertinya saya mendengar juga ada kecelakaan kerja di Hotel Ibis Malang yang pada saat memperbaiki lift sehingga terjepit dan lain sebagainya. Nah, jadi K3 itu dekat sekali dengan kita, gitu ya. Banyak sekali terjadi di sekitar kita. Kemudian kalau berdasarkan angka statistiknya, kasus kecelakaan kerja itu terjadi pada tahun 2020 sampai 153.000 kasus. Kemudian kalau kita baca lebih detail, jumlah ini meningkat yang tadinya 3% di tahun 2019 menjadi 6% di tahun 2020. Jadi ini permasalahan serius yang harus ditangani bersama, gitu ya. Kemudian kalau kita lihat dari jenis kelaminnya, mayoritas itu berjenis kelamin laki-laki, baru kemudian 38.718 orang adalah perempuan, yang mereka berada di antara usia 30 sampai 35 tahun. Ya, kalau teman-teman tahu, 30 sampai 40 tahun itu kan usia-usia produktif. Lalu bagaimana kalau pekerja kita mengalami kecelakaan kerja gitu? Apa yang harus dilakukan oleh organisasi dan bagaimana cara organisasi untuk mencegah kecelakaan tersebut? Nah, mengapa kasus kecelakaan kerja di Indonesia terbilang masih tinggi? Apa penyebabnya? Mungkin teman-teman ada yang bisa berpendapat? Boleh dituliskan di kolom chat atau bisa open mic secara langsung. Permisi Ibu, saya izin menjawab.
Menurut saya mengapa kasus kecelakaan kerja di Indonesia masih terbilang cukup tinggi karena kurangnya itu Ibu, kurang aware baik dari perusahaan maupun dari pekerjanya sendiri tentang keselamatan kerja gitu Ibu. Biasanya kan ada perusahaan yang belum cukup memfasilitasi para pekerjanya, begitu juga pekerjanya yang kadang menyepelekan terkait tentang kecelakaan kerja itu Ibu. Menurut saya begitu. Berarti kesadaran baik dari perusahaan maupun dari sisi pekerjanya, gitu ya. Yang lain? Yang lain? Permisi Bu, saya izin menjawab. Kalau dari saya sendiri, itu Bu, dari pemerintah sendiri kurang, apa itu namanya, ada undang-undang yang mengetatkan kalau K3 itu penting gitu Bu. Oke, regulasi dari pemerintah yang kurang memberikan reinforcement ya, baik reward maupun punishment bagi yang melakukan maupun tidak melakukan K3 gitu ya. Oke. Saya rasa pemahaman teman-teman sudah cukup baik ya tentang situasi yang terjadi di Indonesia. Sekarang kita belajar dari bagaimana pelaksanaan K3 di Amerika. Kemudian pentingnya menanamkan K3 merupakan keuntungan juga bagi organisasi. Rendahnya kesehatan dan keselamatan kerja SDM dalam sebuah organisasi akan beresiko pada meningkatnya biaya organisasi, meliputi biaya medis, kompensasi bagi pekerja, dan berkurangnya produktivitas. Ya, tadi ada beberapa contoh kecelakaan, bisa dibayangkan kalau misalkan ada ledakan bom, maka produktivitas otomatis akan terhambat. Butuh waktu untuk membersihkan tempat tersebut, kemudian membangun kembali, kemudian kita juga harus membayar biaya medis untuk perawatan pekerja, kita harus memberikan kompensasi bagi pekerja. Jadi sebenarnya kalau kecelakaan itu terjadi tidak hanya merugikan bagi SDM gitu ya, atau sumber daya manusianya atau pekerjanya, tapi juga merugikan untuk organisasi. Sebuah survei dari manajer keuangan menunjukkan bahwa setiap $1 dana investasi untuk K3, organisasi akan mendapatkan ROI-nya atau keuntungan baliknya itu sebesar $2. $1 investasi maka akan kembali ke organisasi dalam bentuk produktivitas yang meningkat sebanyak $2. Jadi memang kalau kita investasi, misalkan menginvestasikan uang untuk membeli peralatan, kemudian untuk mengadakan pelatihan, untuk meningkatkan awareness, dan lain sebagainya, investasi yang kita terima itu tidak melulu tentang uang gitu ya, bukan uang secara langsung gitu, tapi bisa jadi produktivitasnya meningkat, kemudian karyawannya semakin tinggi produktivitasnya, itu juga akan berpengaruh pada keuntungan organisasi. Jadi bukan kembalinya nggak langsung dalam bentuk uang gitu ya, tapi melalui produktivitas pekerja yang semakin meningkat. Sebuah perusahaan produk forestry berhasil menghemat lebih dari $1 juta selama 5 tahun dengan menginvestasikan sekitar $50.000 saja, gitu ya, untuk meningkatkan aspek K3 dan pelatihan karyawan. Jadi salah satu cara terbaik untuk mereduksi biaya pengeluaran dan meningkatkan profit yaitu dengan mengalokasikan dana untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Nah, ini mungkin yang ya sebenarnya organisasi itu tahu ya, kalau dalam aplikasinya di dunia nyata, organisasi itu tahu, tapi karena di organisasi itu kan kita harus berbagi sumber daya keuangan untuk banyak hal. Nah, proporsi yang diberikan untuk K3 ini biasanya tidak terlalu optimal gitu ya, karena perusahaan itu menganggap bahwa perusahaan akan untung kalau mereka punya alat produksi yang modern, misalkan yang baru, karena itu berhubungan langsung dengan produktivitas mereka, tapi mereka kurang menaruh perhatian pada hal-hal yang sifatnya supporting seperti ini gitu. Kalau misalkan ini tidak ada pun juga akan menyebabkan kerugian bagi organisasi. Nah, kemudian
kecelakaan kerja bukan sekedar permasalahan di industri beresiko tinggi seperti konstruksi, namun di berbagai setting dunia kerja. Jadi kalau tadi contoh-contoh yang sudah saya berikan itu ada di perusahaan-perusahaan industri, tapi bukan hanya perusahaan industri yang beresiko akan itu gitu ya. Misalkan let's say di kampus itu kan kita nggak bekerja dengan alat berat ya, kecuali mungkin teman-teman yang di teknik. Tapi perlu diperhatikan juga misalnya kalau terjadi kebakaran ada tanda peringatnya nggak? Kalau misalkan terjadi suatu bencana, misalkan gempa, misalkan kebakaran, sudah ada jalur evakuasinya nggak? Itu support nggak fasilitas-fasilitasnya untuk pekerja itu segera mengevakuasi diri dan lain sebagainya. Jadi ini diterapkan untuk semua bidang, bukan hanya pada perusahaan-perusahaan konstruksi. Pihak organisasi atau manajemen merupakan faktor kunci untuk menanamkan kesadaran dan kepatuhan terhadap penerapan K3. Semakin serius memperhatikan dan mengelola K3, maka semakin mendorong setiap pekerja untuk menjalankan aturan dan prosedur kerja yang berlaku. Ya, tadi yang sudah disebutkan sama Masnya, Mas siapa tadi? Muhammad Diaul ya. Karena kurang tegasnya regulasi dari pemerintah. Nah, pemerintah itu kan manajemen tingkat atas ya, paling atas yang ada di Indonesia. Jadi kalau dari pemerintahnya sendiri tidak tegas dalam menerapkan itu, biasanya manajemen perusahaan pun juga akan tidak tegas dalam menerapkan itu. Dan ke bawahnya pun juga semakin tambah nggak tegas lagi. Harusnya itu memang top down ya prosesnya. Kemudian penting untuk dilakukan formalisasi komitmen melalui yang pertama memprioritaskan pada isu-isu keselamatan kerja. Kemudian membuat kebijakan K3 atau safety policy, kemudian publikasi, sosialisasi, dan implementasi kebijakan K3. Ya, jadi tadi yang saya sampaikan, organisasi itu kan juga berbagi sumber daya keuangan dengan bidang yang lain juga, gitu ya. Nah, yang pertama ini memprioritaskan pada isu-isu keselamatan kerja. Jadi yang dipentingkan bagi organisasi itu bukan hanya beli peralatan yang baru, nambah gaji pegawai, tapi urusan K3 ini juga harus menjadi prioritas bagi manajemen. Ya, kemudian membuat kebijakan K3 dan juga melakukan publikasi, sosialisasi, bisa melalui psikoedukasi, bisa melalui pelatihan, bisa dengan flyer dan lain sebagainya. Kemudian sistem manajemen K3 kalau di Indonesia berdasarkan Permenaker nomor 5 tahun 96 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Bagian dari sistem secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, kemudian perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, penggajian, pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Jadi, supaya orang yang bekerja di dalamnya itu tidak was-was, supaya mereka merasa aman secara fisik ya, kalau dalam hal ini, supaya mereka merasa aman dan tidak mengganggu produktivitas mereka. Nah, kemudian sedangkan menurut OSHAS, standar OSHAS, Occupational Health and Safety Management System merupakan bagian dari sebuah sistem manajemen organisasi yang digunakan untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan K3 dan mengelola resiko K3 di organisasi. Ya, kalau ILO sendiri punya OSH tahun 2001. Nah, sama seperti kayak sistem penjaminan mutu eksternal, ada ISO seperti itu juga ada yang tentang K3. Gitu. Jadi biasanya perusahaan juga akan, karena perusahaan menerapkan ISO berapa saja, itu juga berpengaruh pada bagaimana citra perusahaan. Ya, biasanya dari situ perusahaan akan lebih memperhatikan K3. Kemudian ini tentang OSHA, Occupational Safety and Health Act atau OSHA pada tahun 1970. Fungsinya adalah untuk menjamin kondisi kerja yang berorientasi pada keselamatan dan kesehatan setiap pekerjanya serta menjaga SDM yang ada.
OSA ini merupakan badan yang dibentuk oleh Departemen Tenaga Kerja atau Department of Labor untuk menentukan standar keselamatan dan kesehatan bagi semua pekerja di Amerika Serikat. Nanti di belakang kita akan lihat bagaimana sih kerjanya OSA ini. Kemudian memiliki sekitar 2.200 inspektor yang tersebar di seluruh cabang di negara Amerika Serikat. Kemudian ada program kooperatif atau Voluntary Protection Program. Program ini di luar dari inspeksi rutin pada perusahaan-perusahaan yang memiliki program dan kebijakan OSA, serta memiliki tingkat kesakitan atau kecelakaan yang di bawah rata-rata. Jadi ini adalah program untuk menjamin kecelakaan kerja seminim mungkin yang ada di perusahaan. Kemudian kalau menurut OSA, perusahaan yang memiliki 11 atau lebih pekerja harus menjaga catatan dan laporan terkait kondisi penyakit dan cedera karena pekerjaan. Jadi nggak bisa kita sebagai perusahaan hanya mikirin proses bisnis saja, dari bahan baku, kemudian proses, kemudian barang jadi, kemudian bagaimana kita menjual, bagaimana keuangan kita, tapi kita juga harus memikirkan bagaimana keselamatan dan kesehatan kerja dari pegawai kita supaya tidak merugikan kedua belah pihak, ya. Occupational illness adalah beberapa kondisi abnormal atau gangguan yang disebabkan oleh paparan lingkungan kerja. Hal ini meliputi penyakit kronis dan akut yang disebabkan oleh terhirup, terserap, tertelan, atau kontak langsung dengan zat beracun atau bahan lainnya. Ya, biasanya untuk yang bekerja di perusahaan-perusahaan farmasi, karena orang-orang yang bekerja di industri yang mengeluarkan bau menyengat atau gas beracun dan lain sebagainya, mereka pasti punya resiko jangka panjang terhadap pekerjaan yang mereka lakukan gitu ya. Sehingga organisasi juga harus mengcover itu. Dan juga harus melaporkan kepada OSA tadi. Apa yang harus dilaporkan? Yang pertama adalah semua catatan tentang occupational illness, termasuk pula segala bentuk cedera karena pekerjaan, khususnya berkonsekuensi pada perawatan medis ya. Misalkan kerjanya administratif, cuman pakai laptop, cuman pakai kertas bolpen gitu ya, nggak ada alat berat yang digunakan, tapi kerjanya di belakang alat berat misalkan, yang itu suaranya bising, yang itu pencahayaannya mungkin mengganggu, kemudian sirkulasi udara yang ada di sana jadi terpengaruh juga. Nah, itu juga harus diperhatikan gitu ya. Jadi yang namanya K3 itu bukan hanya di perusahaan-perusahaan konstruksi saja. Kemudian yang kedua, tentang occupational illness, jika kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian, maka seluruh pemilik perusahaan harus melaporkannya ke kantor SHA terdekat. Bahkan, jika pekerja dilarikan ke rumah sakit karena kecelakaan kerja, pihak perusahaan harus melaporkannya pada OSA dalam waktu 24 jam. Ya, kalau di Amerika ini ketat sekali peraturannya. Bisa jadi izin berdiri perusahaan dicabut kalau mereka tidak menerapkan standar K3 yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, di sebelah kiri itu ada semacam prosedur ya, bagaimana proses pelaporan dari occupational illness-nya. Kemudian ketentuan pencatatan di OSA sangatlah luas. Contohnya, fasilitas terkait pekerjaan, berbagai cedera terkait pekerjaan, atau penyakit yang menyebabkan kehilangan kesadaran, libur kerja, keterbatasan dalam bekerja, atau transfer pada pekerjaan lainnya. Jadi, bahaya-bahaya yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja itu perlu dilaporkan melalui OSHA. Inspeksi dan sitasi ini yang dilakukan oleh OSHA terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di bawah tanggung jawabnya. OSHA memaksakan standar kerja melalui inspeksi dan jika dibutuhkan sitasi. Inspeksi biasanya tidak diberitahukan sebelumnya, ya. Jadi nggak kayak di Indonesia, kalau misalkan mau diinspeksi sudah tahu beneran, sudah ditata duluan gitu sebelum yang menginspeksi datang.
Kemudian OSA tidak boleh melakukan inspeksi tanpa jaminan persetujuan dari pemilik perusahaan. Jadi tetap harus atas dasar persetujuan perusahaan karena kita merupakan pihak eksternal ya, walaupun ini adalah perwakilan dari pemerintah, tapi tetap harus ada persetujuan dari perusahaan ya, semacam informed consent gitu. Tapi tidak ya hanya persetujuan gitu aja, bukan berarti kita harus memberitahukan jadwalnya juga. Persetujuan, tapi untuk jadwalnya tetap harus konfidensial. Kemudian bisa jadi OSA memeriksa dengan surat perintah penggeledahan resmi. Kalau ditemukan indikasi yang mencurigakan, maka ada pengantar gitu ya, surat resmi dari pemerintah untuk melakukan penggeledahan pada organisasi tersebut. OSA berfokus pada penegakan hukum yang adil dan efektif, dikombinasikan dengan penjangkauan, pendidikan, dan bimbingan kepatuhan, dan OSA Employer Cooperative Program seperti VVP yang tadi. Jadi program untuk menekan seminim mungkin occupational illness atau kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan. Oke, prioritas inspeksinya yang pertama adalah dengan menggunakan pendekatan first. Jadi yang paling jelek yang harus kita tangani terlebih dahulu, karena logikanya yang paling jelek atau paling parah itu yang beresiko lebih tinggi. Jadi itu yang harus kita selesaikan. Bahaya yang akan segera terjadi, cedera, penyakit parah, keluhan pekerja, rujukan bahaya dari lembaga lain, industri yang beresiko tinggi ditargetkan inspeksi, serta inspeksi tingkat lanjutan. Jadi inspeksi itu kayak pemeriksaan gitu ya, mungkin teman-teman juga sudah tahu. OSA mempublikasikan data K3 tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan praktik kerja yang lebih aman. Jadi datanya itu dipublish ya, nanti teman-teman bisa langsung cek di websitenya OSA ya, bagaimana penerapan K3 di Amerika. Kemudian OSA melakukan inspeksi dalam 24 jam ketika sebuah keluhan mengindikasikan adanya bahaya segera, dan dalam 3 hari kerja ketika bahaya yang serius muncul. Jadi mereka harus standby gitu ya. Kemudian untuk keluhan yang tidak terlalu serius, keluhan dicatat oleh seorang pekerja atau serikat pekerja, kemudian OSA akan merespon dalam 20 hari kerja. Ini kalau yang kasusnya ringan gitu ya, tidak terlalu urgent untuk segera ditangani. OSA menangani keluhan non-serius lainnya yang dilaporkan oleh pemilik perusahaan dan mengharapkan adanya tindakan korektif. Kemudian inspeksi dimulai ketika petugas OSA datang ke tempat kerja. Jadi ini adalah prosedur teknis tentang pelaksanaan inspeksinya. Petugasnya datang ke tempat kerja, kemudian mereka menunjukkan tanda pengenalnya dan juga surat perintah kerjanya kalau memang mereka ditugaskan oleh Department of Labor tadi untuk melakukan inspeksi di perusahaan tersebut, dan pakai name tag atau tanda pengenal, dan tanda pengenal ini harus ada fotonya gitu, supaya nggak bisa dipinjam sama orang lain ya. Jadi kalau misalkan saya petugasnya, jadi ya foto saya, nama saya, sehingga perusahaan tahu kalau memang kita memang benar-benar perwakilan dari OSA. Kemudian petugas OSA menyampaikan tujuan kunjungannya, ruang lingkup inspeksi, apa saja yang akan diaudit gitu ya, kemudian standar yang akan digunakan. Kemudian pekerja dari perwakilan perusahaan yang ditunjuk secara resmi akan mendampingi OSA selama inspeksi. Jadi kan kita juga butuh guidance ya, kita OSA maksudnya. Petugas OSA ini juga butuh dikawal gitu dalam melakukan inspeksi untuk mendapatkan penjelasan-penjelasan dari pekerja secara langsung. Petugas atau inspektor OSA bisa juga menghentikan seorang pekerja dan memberikan pertanyaan. Jadi inspektor OSA ini punya kewenangan kalau misalkan dia pengen nanyain staf produksi pada saat jam kerja berlangsung, itu boleh ya, karena memang mereka ditugaskan oleh pemerintah. Hukum K3 melindungi setiap pekerja dari pembalasan karena melakukan hak bersuaranya atau whistleblower right. Jadi ini sebagai bentuk jaminan dari pemerintah untuk semua karyawan memberikan informasi yang apa adanya untuk inspektor OSA.
pada saat ada proses inspeksi ya. Jadi mereka punya jaminan bahwa mereka tidak akan di downgrade atau dinilai jelek penilaian kinerjanya, atau mereka tidak akan diintimidasi oleh perusahaan kalau mereka memberikan informasi yang sebenarnya tentang K3 yang ada di perusahaan tersebut. Nah, kalau di Indonesia mungkin kita ngomong yang jelek tentang perusahaan, besoknya kita sudah nggak kerja di sana kali ya. Jadi mungkin bedanya itu. Tapi tidak di semua perusahaan. Kemudian inspektur mencari semua tipe pelanggaran, namun beberapa area mendapatkan atensi yang lebih ya, terutama area-area yang memang risiko kecelakaan kerjanya tinggi. Kemudian terakhir, inspektur mengadakan konferensi penutupan dengan perwakilan perusahaan, membahas pelanggaran nyata yang dikeluarkan oleh si OSA dan hukumannya. Jadi dari proses masuk tadi pekerja OSA ini diterima gitu ya oleh perusahaan, kemudian sampai ke terakhir setelah selesai auditnya, inspeksinya, maka kemudian petugas OSA ini men-share gitu ya temuan-temuan apa yang didapatkan selama proses inspeksi, kemudian apakah ada pelanggaran hukum yang dilanggar, atau apakah ada pelanggaran hukum yang dilakukan sehingga apa konsekuensinya, atau kalau tidak hanya sekedar kelalaian tidak sampai pelanggaran hukum, maka follow apa yang harus dilakukan, tindakan korektif apa yang harus dilakukan. Jadi proses inspeksinya seperti itu. Nah, pada proses inspeksi ini pemilik perusahaan sebagai responnya dapat membuat catatan untuk menunjukkan upaya kepatuhannya. Jadi dia bisa menjelaskan, bisa declare ini loh yang sudah saya lakukan, misalkan membuat kebijakan A, B, C gitu ya untuk meningkatkan K3. Kemudian daftar panduan inspeksi oleh manajer, kemudian bisa konsultasi gratis di tempat dan menawarkan layanan K3 yang bersifat rahasia pada bisnis perusahaan kecil sampai menengah. Kemudian OSA menggunakan ahli K3 dari lembaga pemerintahan dan sepenuhnya terpisah dari inspeksi OSA. Tidak ada sitasi yang dikeluarkan atau hukuman yang diusulkan. Sepenuhnya merupakan tindakan konsultatif. Jadi ahli K3 ini merupakan pihak eksternal yang netral gitu ya. Dia bukan petugas inspeksi dari OSA, tapi fungsinya adalah memberikan semacam dewan penasehat gitu ya, memberikan pertimbangan untuk OSA maupun untuk perusahaan. Ya, karena bisa jadi kan kalau perusahaan mau didenda terkait dengan pelanggaran K3-nya, mereka kan kemungkinan nggak mau. Mereka akan ngeyel. Nah, pada saat ngeyel itu, misalkan OSA butuh konsultasi, benar nggak sih ini merupakan pelanggaran? Nah, dia harus berkonsultasi pada pihak yang netral, yang di luar perusahaan, tapi juga di luar OSA, yaitu ahli K3. Kemudian hukuman untuk pelanggaran yang terjadi, OSA bisa mengenakan hukuman denda yang berkisar antara 5.000 sampai 150.000 dolar untuk pelanggaran yang serius, disengaja atau berulang, dan bisa juga lebih tinggi. Pelanggaran yang dikategorikan tidak serius tidak akan berdampak pada pengenaan denda. Perhitungan hukuman didasarkan pada berat atau tidaknya tingkat pelanggaran. Dipertimbangkan juga ukuran organisasi atau bisnis, kemudian diperhitungkan juga rekam jejak kepatuhan perusahaan dan niat baik atau upaya perusahaan dalam memperbaiki. Jadi kalau misalkan temuannya banyak, tapi perusahaannya skala kecil gitu ya, atau menengah yang nggak kuat untuk bayar denda banyak gitu, jadi hukumannya pun juga akan disesuaikan dengan itu. Kemudian OSA harus mendapatkan pengesahan dari Komisi Review K3 yang bekerja secara independen untuk memberlakukan sebuah hukuman atau denda. Ya, jadi tadi di atasnya itu kan harus dikonsultasikan gitu ya dengan ahli K3 yang bersifat terpisah dari OSA, dan kalau ada proses konsultatif ini dengan ahli K3 itu harus ada pengesahannya supaya ada bukti gitu bahwa dalam menetapkan hukuman atau denda ini OSA sudah berkonsultasi gitu dengan komisi reviewnya.
Kemudian pemilik perusahaan yang mengajukan naik banding, jadi bisa mengajukan pembelaan gitu ya, atau naik banding. Kemudian OSA mempublikasikan hasil pemeriksaan secara online di websitenya. Jadi nanti bisa dilihat pelanggaran-pelanggaran apa yang terjadi di perusahaan apa. Nanti teman-teman bisa membuka langsung ke websitenya www.osa.government. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Sambil menunggu barangkali ada yang tanya, saya mau ambil minum dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom chat dulu. Nggak ada pertanyaan? Oke, saya lanjutkan ya. Kemudian area yang paling sering diinspeksi ada beberapa hal. Yang pertama adalah proteksi jatuh, fall protection, terutama untuk perusahaan-perusahaan konstruksi ya yang bekerja di area ketinggian. Bagaimana perlindungannya apabila pekerja jatuh. Kemudian komunikasi bahaya atau hazard communication tadi semisal yang saya sampaikan, kalau misalkan ada kebakaran di satu gedung kerja 10 lantai, kebakarannya di lantai 5, bagaimana kemudian mengkomunikasikan kepada orang-orang yang ada di lantai lainnya? Bagaimana kemudian proses evakuasinya? Kemudian yang ketiga adalah perancah atau scaffolding. Mungkin teman-teman tahu ya, udah pernah melihat scaffolding itu kayak apa ya? Tangga dan penyangga gitu loh dari perusahaan-perusahaan konstruksi biasanya. Kemudian perlindungan pernafasan atau respiratory protection, misalkan tadi untuk di wilayah kerja yang bau limbah, misalkan, kemudian perusahaan yang berbahan kimia, misalkan, dan juga penguncian atau take out. Penguncian itu misalkan ada wilayah kerja yang tidak boleh dimasuki oleh semua orang atau area berbahaya, itu harus dipastikan juga bahwa ada mekanisme untuk mengunci ruangan tersebut supaya tidak tidak dimasuki sembarangan gitu ya, sehingga kalau ada orang yang sembarangan masuk situ bisa jadi juga terjadi kecelakaan kerja kan. Jadi harus benar-benar untuk daerah yang berbahaya harus ada pengunciannya. Kemudian form pencatatan penyakit dan cedera akibat pekerjaan. Nah, ini yang ada di OSHA, dalam bahasa Indonesia ini semacam borang gitu ya, borang pencatatan penyakit dan cedera akibat pekerjaan yang ada di OSHA. Kalau ini form 301. Jadi dari yang ada di perusahaan, maka manajemen harus mengidentifikasi penyakit dan cedera yang dimungkinkan terjadi di area kerja mereka, dan kemudian harus melaporkannya kepada OSHA. Kemudian ini adalah panduan inspeksi OSHA bagi para manajer. Tadi sudah saya sampaikan juga ya bagaimana proses inspeksi yang ada di OSHA, mulai dari OSHA masuk ke perusahaan sampai OSHA pulang dengan
menyampaikan temuan-temuan yang didapatkan inspeksi OSA di perusahaan tersebut. Nah, ini ada inisial kontaknya, bagaimana perusahaan itu atau manajer harus refer the inspector to your OSA coordinator. Jadi bagaimana menghubungi mereka, cek the inspector kredensial, kemudian kenapa mereka melakukan inspeksi, kemudian opening conference-nya juga sudah ada panduannya, kemudian walk around inspection-nya bagaimana manajer atau pihak yang ditunjuk oleh perusahaan untuk mendampingi OSA, apa yang harus mereka lakukan pada saat OSA melakukan walk around inspection. Nah, kemudian tanggung jawab dan hak pemberi kerja dan pekerja terkait dengan K3. Yang pertama, tanggung jawab dari pemberi kerja adalah menyediakan tempat kerja yang terbebas dari bahaya, sehingga pekerja itu tidak was-was gitu ya dalam bekerja dan merasa nyaman dalam bekerja. Kemudian mengikuti standar dari PSHA atau saya lupa SP-nya ini apa, Safety and Health Act atau Administration gitu yang belakangnya. Kemudian yang intinya standar K3 yang ada di Amerika gitu ya, yang nomor 2 itu. Kemudian memeriksa kondisi kerja untuk memastikan standar OSA terpenuhi. Jadi bukan hanya establish di depan saja, tapi tidak melakukan checking dan maintenance, itu semua harus tetap diperiksa secara rutin untuk memastikan semua peralatan bekerja dengan baik. Dan lingkungannya tetap aman gitu ya dari kecelakaan dan kesehatan kerja. Kemudian hak pemberi kerja adalah mendapatkan saran dan off-site consultation dari OSA. Jadi sifatnya konsultatif, bukan seperti audit gitu ya, tapi juga bukan hanya mencari-cari kesalahan, tapi juga terbuka untuk memberikan konsultasi tentang bagaimana untuk memperbaiki kondisi di perusahaan untuk memenuhi standar dari PSHA ini tadi. Kemudian meminta dan menerima identifikasi yang layak dari petugas kepatuhan OSA sebelum dilakukan inspeksi. Nah, tadi seperti perkenalan, kemudian name tag-nya ditunjukkan bersama fotonya, adanya surat tugas, dan lain sebagainya. Kemudian diberi saran oleh petugas kepatuhan alasan atas dilakukannya inspeksi. Jadi, setelah inspeksi dilakukan, maka juga berhak mendapatkan saran dari inspeksi yang sudah dilakukan. Kemudian tanggung jawab pekerja, yang pertama adalah mematuhi seluruh standar OSA, mengikuti aturan dan kebijakan K3 dari perusahaan, dan melaporkan kondisi bahaya di tempat kerja kepada supervisor. Pekerja juga salah kalau mereka mengetahui adanya kondisi yang tidak sesuai atau membahayakan, tapi mereka nggak ngelapor. Ya, karena K3 itu tanggung jawab bersama. Manajemen itu menyediakan sistemnya, menyediakan polisinya, tapi yang tahu bagaimana pelaksanaannya di lapangan utamanya adalah pekerja. Ya, jadi ini merupakan tanggung jawab bersama. Kemudian hak dari pekerja yang pertama adalah menuntut kondisi kerja yang memenuhi unsur K3 tanpa takut akan hukuman OSA, tidak bisa mensitasi pelanggaran pekerja atas tanggung jawab pekerjaannya. Jadi di sana kalau misalkan pekerja merasa tidak nyaman dengan pekerjaannya, maksudnya merasa lingkungan kerjanya itu membahayakan, mereka bisa meminta pada organisasi untuk menyediakan tempat kerja yang lebih layak, yang lebih aman. Ya, jadi itu merupakan hak dari pekerja. Nah, kita ke faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja, yang tadi juga sudah dijelaskan di awal-awal ya. 3 penyebab mendasar terjadinya kecelakaan kerja. Yang pertama adalah munculnya perubahan. Ya, biasanya kalau ada sistem kerja yang baru dan sudah harus diterapkan, sementara aspek supportingnya belum belum selesai disiapkan, tapi program sudah harus berjalan. Nah, ini biasanya yang rawan atas kecelakaan kerja. Kemudian kondisi kerja yang tidak aman dan juga tindakan pekerja yang tidak aman. Jadi bisa jadi karena lingkungannya, bisa jadi karena human error-nya.
Unsafe working condition, penyebab kondisi kerja yang tidak aman. Misalnya peralatan kerja yang tidak layak untuk melindungi pekerja. Misalkan ada APD-nya ada, tapi sudah lama sehingga sudah rapuh misalkan. Kemudian sudah tidak layak pakai. Kemudian APD atau perlengkapan kerja yang rusak, itu hampir sama ya dengan yang pertama. Prosedur berbahaya seputar mesin dan peralatan kerja. Jadi bisa jadi alur kerjanya yang tidak yang berbahaya, membahayakan pekerja. Penyimpanan yang tidak aman, kemacetan atau overloading, misalkan limbah itu harusnya sampai batas maksimal 5.000 liter katakanlah, tapi karena belum ada tempat penyimpanan yang lain, akhirnya walaupun sudah 5.000 liter tetap ditumpuk, akhirnya pecah misalkan. Nah, itu kan juga menyebabkan kecelakaan yang terjadi karena penyimpanan yang tidak aman. Pencahayaan yang kurang sesuai, silau, kurang penerangan. Nah, ini mungkin di pekerjaan-pekerjaan yang administratif ya. Tadi saya bilang ini bukan hanya tentang pekerjaan konstruksi, tapi bisa juga di di pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya administratif yang misalnya terlalu silau atau kurang cahaya. Kemudian tumpahan di lantai. Kalau di perusahaan-perusahaan kimia, tumpahannya itu bukan kayak tumpahan air ya, tapi tumpahan barang-barang berbahaya. Kemudian bahaya tersandung atau lorong yang terhalang, bahaya dari ketinggian, tangga dan scaffolding, dan juga bahaya listrik, kabel yang berjuntai-juntai misalkan. Itu juga membahayakan. Terus ada juga safety schedule and climate atau iklim K3, jadwal kerja dan fatigue juga bisa mempengaruhi tingkat kecelakaan kerja. Jam kerja di atas 6 jam itu biasanya lebih rentan meningkatkan risiko kecelakaan kerja karena mereka sudah fatigue, sudah capek. Dan jam kerja malam juga demikian, karena jam biologisnya kan harusnya jam malam itu kan kita istirahat ya, karena hormon-hormon yang memperbaiki sel-sel itu kan keluarnya pada saat kita tidur, pada saat malam. Tapi kalau malam tetap bekerja, maka itu juga ada resiko kesehatan dan kecelakaan kerja yang dialami. Iklim keselamatan di tempat kerja atau perspektif keselamatan secara psikologis sangatlah penting. Jadi setelah tadi kita ngobrol masalah keselamatan dalam hal fisik, sekarang kita ngomongin masalah keselamatan dan kesehatan secara psikologis. Sebuah studi klasik pada tahun 90 menunjukkan bahwa kondisi kerja yang terlalu menekan dan iklim keselamatan yang rendah menjadi kondisi psikologis yang mengarahkan pada kecelakaan kerja. Jadi ada tekanan-tekanan tertentu apabila kita melihat lingkungan kerja kita tidak aman, kemudian sehingga kita mempersepsikan iklim keselamatan di perusahaan kita rendah, maka itu juga akan mengakibatkan rentan terjadi kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja lebih banyak muncul di pabrik dengan tingkat layoff musiman yang tinggi, kekejaman antar pekerja atau kompetisi antar pekerja, upah yang banyak dipotong, dan kondisi kehidupan pekerja yang tidak baik. Ya, jadi secara ilmu psikologi itu orang yang terpressure gitu ya, karena layoff yang tinggi atau pemberhentian atau pemecatan yang tinggi, kemudian adanya kompetisi antar pekerja, mereka sudah lelah secara psikologis. Mereka dapat ancaman upahnya akan dipotong, kemudian itu secara psikologis akan menyebabkan kelelahan mental yang membuat mereka rentan untuk mengalami kecelakaan kerja. Jadi tidak kurang berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya. Nah, kemudian selain lingkungan, ada juga Unsafe Employee Act atau perilaku-perilaku dari pekerja yang tidak aman. Kondisi kerja yang tidak kondusif, kurangnya pelatihan dalam penggunaan peralatan kerja secara layak, kurangnya pelatihan mengenai prosedur K3, faktor kemalangan atau bad luck, apes gitu ya kalau dalam bahasa Indonesianya. Dari hasil riset, individu yang impulsif, mencari sensasi, terlalu ekstrovert,
kurang ramah atau kurang kooperatif, kurang kewaspadaan atau kehati-hatian, lebih rentan dalam mengalami kecelakaan kerja. Ya, jadi kalau teman-teman tanya, psikologi itu kenapa sih Bu kok mempelajari tentang K3 gitu ya? Karena kalau kita nyemplung di perusahaan, semua yang berkaitan dengan objek kajian kita, yaitu manusia, itu menjadi tanggung jawab kita. Gitu ya. Salah satunya adalah kita melakukan riset. Misalkan kalau dalam hal ini riset orang yang sering mengalami kecelakaan itu yang gimana sih? Oh, yang tingkat kewaspadaannya rendah, gitu ya. Atau kalau dalam bahasa kepribadian, misalnya tingkat conscientiousness-nya rendah. Orang yang conscientiousness-nya tinggi itu kan orang yang hati-hati, taat aturan, taat prosedur gitu ya. Tapi saat C-nya rendah atau conscientiousness-nya rendah, maka mereka lebih sembrono, sehingga lebih rentan dalam mengalami kecelakaan kerja. Nah, kemudian cara mencegah kecelakaan kerja. Ada reduce unsafe act through screening, training, poster,